wabarakatuh. Saya Anissa Melanda dari kelas 2023B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori feminisme. Teori feminis sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya erat kaitannya dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Feminis merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan, yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Kekerasan adalah serangan atau inovasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan ini disebabkan oleh bias gender. Pada video kali ini, saya akan menganalisis sebuah karya sastra dengan teori feminisme. Karya sastra yang akan saya analisis yaitu sebuah novel yang berjudul Perempuan di Titik Nol, karya Nawal El-Saadawi. Novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi adalah novel feminis yang banyak mengungkapkan dimensi-dimensi penindasan terhadap perempuan dan mengungkap perjuangan tokoh melawan diskriminasi gender untuk mendapatkan hak-haknya. Firdaus, tokoh utama yang menjalani kehidupannya dalam budaya patriarki yang sangat erat dari masa pranikah, nikah, dan pasca nikah. Nawal El-Saadawi menggambarkan karakter novel tersebut sebagai perempuan yang kuat mental lahiriah dan batiniah. Namun, di balik itu, tokoh utama tersebut harus bertekuk lutut pada budaya patriarki. Dalam budaya patriarki, identitas perempuan diidentikan dengan sifat lemah lembut dan membutuhkan perlindungan untuk membuatnya semakin lemah dan mudah didominasi. Adapun kekerasan-kekerasan di dalam novel ini yaitu gubuk kami dingin hawanya, tetapi di musim dingin justru ayah menggeser tikar jerami saya beserta bantalnya ke bilik kecil yang menghadap ke utara dan menempati sudut tempat saya di dalam ruangan tungku. Dan bukan tetap tinggal di tempat saya untuk membuat saya hangat. Ibu biasanya membiarkan saya sendirian dan pergi ke ayah untuk membuat dia hangat. Kutipan di atas menunjukkan kekerasan psikis yang dialami Firdaus sebagai seorang anak. Ayah memindah tikar beserta bantalnya untuk digunakan sendiri. Ibu Firdaus memilih pergi menghangatkan ayah dan dirinya sendiri. Firdaus merasa kedua orang tuanya menelantarkan dengan membiarkan dia sendirian dalam kedinginan, sedangkan mereka berada di tempat yang lebih nyaman. Firdaus merasa kedua orang tuanya tersebut merupakan orang tua egois yang hanya memikirkan tentang dirinya, tanpa memikirkan bahwa anaknya yang lebih membutuhkan kehangatan di malam yang orang tua seharusnya memiliki naluri untuk selalu menyayangi anaknya. Tetapi, orang tua Firdaus justru melakukan hal yang sebaliknya. Kekerasan psikis terhadap anak dalam mempengaruhi pola pikir pada anak. Anak biasanya mempunyai ingatan yang kuat tentang sesuatu yang mereka alami. Kekerasan selanjutnya yaitu kekerasan seksual. Galabeya saya ucap kali menggelosor sehingga paha saya terbuka, tetapi tidak saya perhatikan, sampai pada suatu saat saya melihat tangan paman saya pelan-pelan bergerak dari balik buku yang sedang ia baca, menyentuh kaki saya. Saat berikutnya saya dapat merasakan tangan itu menjelajahi kaki saya, sampai paha dengan gerakan yang gemeteran dan sangat berhati-hati. Paman Firdaus mencoba untuk melakukan kekerasan seksual terhadap Firdaus pada saat Firdaus membantu ibunya membuat kue. Tangan paman mencoba meraba paha Firdaus yang terbuka.
Hal seperti itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya. Firdaus seharusnya mendapat perlindungan dari pamannya, tetapi paman melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Perbuatan yang dilakukan oleh paman merupakan perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan laki-laki dewasa terhadap perempuan yang masih kecil. Dominasi laki-laki dan pelecehan seksual menjadi dua hal yang berkaitan. Kekuasaan yang dimiliki oleh kaum laki-laki membuat mereka berani melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan, termasuk pelecehan seksual, terutama pada anak perempuan yang lemah secara fisik, sehingga tidak bisa melawan atau menolak perlakuan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Selanjutnya, kekerasan rumah tangga. Bila tukang sampah datang untuk mengambil sampah dari tempatnya, dia akan memeriksa dengan hati-hati sebelum meletakkannya di luar. Suatu hari ia menemukan sisa makanan, dan ia mulai teriak-teriak begitu kerasnya, sehingga semua tetangga dapat mendengar. Setelah peristiwa itu, ia mempunyai kebiasaan untuk memukul saya, apakah dia mempunyai alasan ataupun tidak. Pada kutipan di atas menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Syekh Mahmud kepada Firdaus. Sebagai suami, Syekh Mahmud sering memperlakukan Firdaus semena-mena, memukul Firdaus tanpa sebab, karena satu kesalahan yang dilakukan Firdaus tanpa sengaja. Membuang makanan bagi Syekh Mahmud merupakan suatu kesalahan terbesar yang tidak dapat dimaafkan, meskipun yang melakukannya adalah istrinya. Firdaus sebenarnya tidak membuang makanan. Makanan yang berada di tempat sampah tersebut merupakan sisa-sisa makanan yang sudah basi, sehingga memang seharusnya dibuang. Syekh Mahmud tidak mencerminkan sosok pemimpin rumah tangga yang baik, karena selalu menyiksa istrinya dan sering berbuat tidak adil terhadap istrinya. Laki-laki sering memperlakukan wanita sewenang-wenang. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga menjadikan mereka lebih mendominasi perempuan. Seorang suami menjadikan perempuan tidak lebih dari seorang budak. Sekian video saya tentang teori feminisme.